Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudaraku semuanya. Pada kesempatan hari ini yaitu hari Sabtu, kita akan mengadakan persekutuan doa hari yang ke-6. Untuk itu marilah kita awali dengan memuji Tuhan. Hitung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari Bapak Ibu kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa, atas berkat pertolongan yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk dapat mengadakan persekutuan doa. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkati kami Tuhan, sehingga persekutuan doa ini dapat membawa berkat bagi kami semuanya. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, baik hamba-Mu yang mengantarkan firman Tuhan, ataupun yang mendengarkannya. Biarlah Roh Tuhan memberikan pengertian, serta mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, doa ini kami pohon kepadamu. Terima kasih Bapa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 yang begini firman-Nya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata di dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Eropa, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh manisnya anggur. Bapak, Ibu, serta saudaraku semuanya, membaca kisah Pentakosta membuat kita berseru takjub. Kita bayangkan sebuah kelompok yang sederhana. Orang-orang Galilea itu berarti kelompok pinggiran. Tiba-tiba mereka berbahasa lain. Sebagai kelompok pinggiran, kita tahu mereka memiliki pendidikan yang tidak tinggi. Karena itu, kemampuan berbahasa sangat membingungkan banyak orang yang saat itu hadir. Hingga ada yang mengatakan mereka sedang mabuk. Itu dalam ayat 13. Tentu anggapan ini tidaklah benar, sebab orang mabuk dapat mengucapkan kata-kata yang kacau dan aneh serta ngelantur. Tetapi tidak banyak orang yang bisa mengerti, padahal mereka mengerti apa yang mereka katakan. Itu di dalam ayat 8. Tidak hanya itu, Petrus yang persoalnya dengan ketakutan tiba-tiba juga memiliki suatu keberanian yang sangat luar biasa. Kita masih mengingat Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus sedang diadili, ia menyangkal bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena Petrus takut kalau ditangkap juga. Namun pada saat itu oleh kuasa Roh Kudus, ia bangun dan berkhotbah dengan suara yang nyaring. Itu di dalam Kisah 2 ayat 14. Kata suara nyaring ini menunjukkan keberanian Petrus, karena pada saat itu banyak orang yang berkumpul. Mereka saat itu sedang marah. Apa yang kita bisa lihat dari peristiwa Pentakosta, bukan hanya peristiwa istimewa yang bisa mengubah para rasul. Kuasa Roh Kudus secara istimewa mengubah persekutuan para rasul menjadi kelompok yang sangat inklusif, yang menutup pintu jika mereka sedang berdoa. Mengapa mereka menutup pintu, Bapak Ibu? Ya, karena mereka takut kalau terlihat oleh orang-orang Farisi. Bapak Ibu, Roh Kudus mereka telah menerobos tembok-tembok tebal yang selama ini mereka merasa aman tetapi semu. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa Pentakosta adalah peristiwa keluarnya manusia dari keegoisan. Karena keegoisan, para murid membangun tembok yang tinggi, sebab ia hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Namun karya Roh Kudus mengubah mereka menyadari bahwa hidup adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya mereka berani dan rela berkorban demi mengabarkan kabar kesukaan, kabar keselamatan tentang Injil, yaitu kepada semua orang, kepada segala bangsa yang saat itu sedang menghadiri Pentakosta. Itulah yang membuat Injil sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai di negara kita Indonesia. Lama berselang,
persekutuan Kristen yang dibentuk oleh peristiwa Pentakosta bertumbuh dengan besar. Gereja ini masih merayakan Pentakosta. Namun di tengah perayaan ini, banyak gereja berjalan terseok-seok, merasa takut karena dibayangi oleh ketakutan itu. Mereka tanpa sadar, gereja kembali menjadi kelompok yang eksklusif, membangun tembok yang tinggi untuk mengamankan diri. Ini pertanda bahwa gereja itu sendiri mementingkan diri sendiri. Mungkin kita bisa mulai menghitung berapa banyak gereja yang ditindas oleh pihak luar dan berapa banyak gereja yang pecah karena persoalan di dalam itu sendiri. Rasanya konflik-konflik yang menyebabkan terpecahnya gereja lebih terjadi di antara kita. Di antara kelompok-kelompok internal gereja itu sendiri. Gereja terlalu khawatir dibayang-bayangi oleh ketakutannya sendiri. Jika demikian, kita perlu berseru untuk memohon karya Roh Kudus agar berkuasa di dalam kehidupan gereja. Karya Roh Kudus itu yang akan membuat kita berani untuk menerobos tembok yang tinggi dan tebal, untuk berkarya dan bersahabat dengan orang-orang lain di sekitar kita. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, agar semua orang merasakan betapa indahnya perbuatan-perbuatan besar Allah, maka marilah kita juga seperti para rasul, memohon pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk bisa bersaksi kepada siapapun. Termasuk pada malam hari ini, kita mengadakan persekutuan doa yang bisa didengar oleh banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan firman Tuhan pada hari ini dapat kita pakai di dalam petunjuk hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengaturkan persembahan yang akan diiringi Kidung Jemaat 339 ayat yang pertama dalam Laskar Kristus. Maaf, bait pertama. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kita akan doa syafaat serta doa penutup akan saya antarkan. Kembali Bapa, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Jika saat ini Engkau telah berfirman kepada kami, biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu, sehingga melalui firman Tuhan, kami senantiasa diperbarui hidup kami. Dari hari ke hari, kami lebih baik dari saat ini. Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa untuk Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati, Engkau berikan hikmat serta kebijaksanaan, sehingga firman yang didengarnya dapat dilakukan di dalam kehidupan mereka. Mampukan kami Tuhan untuk berani bersaksi seperti halnya rasul-rasul yang telah Engkau utus di dalam mengabarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit.
Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun kami percaya bahwa Engkau Allahku yang Maha Kuasa melihat keadaan mereka. Kami memohon Tuhan, kiranya dengan tangan kuasa-Mu, Engkau sembuhkan mereka. Dan dengan obat yang dia minum Tuhan, Engkau berkati, sehingga saudara kami cepat pulih kembali. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin saat ini sedang bermalas-malasan di dalam membaca firman Tuhan. Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menggerakkan mereka untuk mempunyai kerinduan mereka dalam membaca firman Tuhan serta bisa melakukannya. Bapa, kami juga saat ini mengaturkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Engkau berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan dapat kami pergunakan untuk pelayanan khususnya di gereja kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, Engkau berikan kemampuan di dalam pengelolaan persembahan ini Tuhan, dan Tuhan berikan kejujuran, sehingga apa yang diperbuatnya melalui persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang penuh kasih, jika saat ini kami akan undur dari tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kami tetap mohon penyertaan-Mu Bapa, hingga sampai di rumah dapat bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan selamat. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, doa yang masih jauh dari sempurna ini, kami pinta dan kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu, kita akhiri doa sepekan pada hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 339 bait yang kedua. Saat dianjungkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggekar. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, terutama di GKJ Petoran, Surakarta, sekali lagi kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Petoran mengucapkan banyak terima kasih atas semangat, atas kesediaan Bapak Ibu Saudara di dalam mengikuti persekutuan doa sepekan yang diselenggarakan oleh Majelis GKJ Petoran saat ini. Marilah dengan firman-firman yang kita telah terima, kita tidak terpaku, tidak terdiam, namun kita menjawab tugas panggilan kekristenan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup di realita kehidupan ini. Terakhir, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam mengikuti persekutuan doa sepekan Pentakosta, merayakan, mengenang, dan menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita. Amin.